Ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero Pembalap ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengacak-acak mental pembalap Eropa sampai bikin legatis dan mematikan dari rider Indonesia ini justru berbanding terbalik dengan sang pemuncak klasemen, Máximo Quiles. Pembalap didikan Marc Marquez tersebut malah bermain gerusak-gerusuk penuh ego hingga mengalami kecelakaan fatal alias crash di menit-menit akhir. Alhasil, bos timnya sendiri sampai menyuruh Quiles untuk meniru gaya balap Veda yang jauh lebih dewasa. Berbekal statusnya sebagai mantan juara Sachsenring musim lalu, Veda Ega kini menjelma menjadi ancaman paling berbahaya di grid Moto3. Wah wah wah! Mampukah talenta emas Indonesia ini melibas habis para rivalnya dan mengunci podium tertinggi di balapan utama besok? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Senjata rahasia Veda Ega di FP2 Jerman. Sengaja main santai tapi bikin bos tim lawan panik ketar-ketir. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bumi Eropa dibuat bergetar sama talenta emas Indonesia. Namanya Veda Ega Pratama. Pemuda ajaib yang langsung bikin para petinggi tim elit dan legenda hidup MotoGP melongo nggak percaya. Bayangkan, di tengah kerasnya aspal Sachsenring yang terkenal teknikal, sempit dan kejam, ada drama tingkat tinggi yang tersaji. Di satu sisi, ada pembalap yang digadang-gadang jadi calon juara tapi mentalnya malah runtuh gara-gara gerusak-gerusuk. Di sisi lain, ada rider berbahaya dari Gunung Kidul yang bermain sangat tenang, cerdas, taktis, dan punya kecepatan brutal. Bagaimana bisa seorang pembalap debutan dengan motor yang di atas kertas kalah segalanya, justru bikin manajer tim lawan ketar-ketir dan panik setengah mati? Kenapa Marc Marquez sampai turun tangan dan blak-blakan menyemprot muridnya sendiri demi memuji kecerdasan Veda? Tetap di sini, karena kita akan bedah habis kupas tuntas kronologi aksi magis Veda Ega Pratama yang sukses mengacak-ngacak dominasi Eropa di kualifikasi Moto3 Jerman 2026. Gaspol! Kita masuk ke sesi Sabtu siang yang panas membara. Sesi free practice alias FP2. Banyak netizen awam yang langsung panik dan asal mencibir waktu melihat papan skor akhir sesi ini. Loh, kok Veda cuma finish di posisi ke-20? Wah, Veda merosot. Eits, tunggu dulu. Jangan kuper dan asal nilai dari hasil permukaan. Anak motor dan pecinta MotoGP sejati pasti paham. FP2 itu bukan tempat buat gaya-gayaan cari waktu tercepat kalau tiket lolos langsung ke kualifikasi utama alias Q2 sudah aman di dalam kantong. Mari kita bedah jalannya sesi FP2 ini secara detail detik demi detik. Lap-lap awal, Veda langsung tancap gas dan sempat nangkring di posisi ke-12. Sensasi motor NSF 250 RW-nya sebenarnya sudah mulai menyatu dengan aspal. Menit ke-5 hingga ke-10, posisinya memang sempat melorot fluktuatif ke urutan 15 besar, bahkan sempat terdampar ke posisi 20 karena kecepatan motornya sengaja tidak dipaksa sampai limit maksimal. Menit ke-20 hingga akhir sesi, Veda terlihat sangat santai teronggok di posisi ke-19 dan akhirnya harus puas menutup sesi di peringkat ke-20 dengan catatan yang tidak terlalu mencolok. Di bawahnya, ada rival sesama Asia Tenggara asal Malaysia, Hakim Danish yang terpuruk di posisi ke-23. Kenapa Veda santai banget meskipun catatan waktunya fluktuatif di papan bawah? Jawabannya simple, cerdas. Veda sama sekali nggak butuh time attack yang beresiko bikin celaka di sesi ini. Dia sudah memegang tiket emas lolos otomatis ke Q2 berkat performa mengerikannya di hari Jumat. Di sesi FP2 yang terik ini, Veda murni fokus mencari race pace alias ritme balap, menguji ketahanan ban untuk hari Minggu, dan memetakan titik-titik angin. Dia tahu betul kerja keras yang nyata dan pembuktian sesungguhnya itu ada di hari Minggu, bukan di sesi latihan bebas yang cuma buat cari sensasi sesaat. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan rival utamanya di sesi ini, Máximo Quiles. Pembalap asal Spanyol dari CFM Moto Aspar Team ini memang berhasil menjadi yang tercepat di FP2 dengan catatan waktu 1 menit 25,373 detik. Tapi bayarannya sangat mahal dan memalukan.
Ketika sesi latihan menyisakan waktu kritis 3 menit lagi, Quiles yang bernafsu ingin pamer kecepatan justru kehilangan kendali. Crash! Dia tersungkur mencium aspal Sachsenring. Ini bukan sekedar jatuh biasa, bos. Ini adalah kecerobohan fatal yang memperlihatkan mentalnya yang masih labil. Mengendarai motor sekedar cepat tapi tidak pakai otak, ya begini jadinya. Gerusak-gerusuk, emosional, dan tidak bisa mengontrol ego. Gara-gara aksi konyol ini, internal timnya langsung memanas. Bos Aspar tim sampai tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan kecemasannya. Sang bos langsung melontarkan pernyataan tajam. Sangat disayangkan kejadian hari ini, Quiles jatuh lagi. Kami sangat khawatir besok ketika race dia malah gagal podium. Ini harus jadi pelajaran penting bagi kami dan Quiles. Di sesi praktis yang harusnya santai karena sudah lolos Q2, dia malah bikin blunder. Kemarin di sesi hari Jumat juga jadi catatan buruk karena posisi Quiles berada jauh di bawah Veda, cuma peringkat ke-11. Semoga Quiles bisa sadar dan meniru gaya balap Veda yang jauh lebih dewasa. Bayangkan, bos timnya sendiri sampai meminta pembalap utamanya berguru dan meniru gaya balap Veda Ega Pratama. Ini adalah tamparan keras bagi rider-rider Eropa yang sering meremehkan bakat dari Asia. Kengerian Veda di Sachsenring ternyata tidak luput dari pandangan mata elang sang alien MotoGP, Marc Marquez. Legenda hidup yang punya rekor kemenangan fantastik di Sachsenring ini sampai geleng-geleng kepala melihat kontrasnya mentalitas antara murid didiknya dengan Veda Ega Pratama. Marquez yang terkenal blak-blakan langsung memberikan kritikan super pedas sekaligus memuji Veda dengan kosakata yang bikin kuping rival panas. Kok bisa? Murid saya, sang pemuncak klasemen, bisa melakukan kecerobohan besar dan kalah mental dengan motor sekelas Honda yang secara performa tim sebenarnya berada di bawah CFM Moto Aspar Team. Saya melihat Quiles terlalu gerusak-gerusuk sehingga melakukan hal di luar unggahan yang merugikan tim, ujar Marquez dengan nada kecewa berat. Marquez kemudian melanjutkan wawancaranya dengan mata berbinar saat menyebut nama pembalap Indonesia. Contohlah pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega. Dia selalu tenang, presisi, dan fokus mengamati lintasan di sesi free practice. Lihat saja kemarin di sesi praktis hari Jumat, Veda bisa mendapat P1 dan jadi yang tercepat. Jika situasi ini terus terjadi dan Quiles tetap melakukan kesalahan bodoh, Veda dengan sangat mudah bisa menggeser dan menyaingi Quiles di depan. Veda terlihat santai karena dirinya cerdas. Dia tahu sudah lolos Q2, dan dia cuma mencoba mencari settingan ban yang lebih baik untuk hari Minggu. Itu baru namanya kerja keras yang nyata. Boom! Pujian langsung dari Marc Marquez. Ini membuktikan kalau Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar rookie biasa, melainkan rider berbahaya yang punya kecepatan brutal dan kalkulasi balap tingkat tinggi. We'll make it shine. It starts with you. Untuk memahami kenapa Veda bisa sepresisi ini, kita harus mundur sedikit ke hari Jumat yang keramat. Di sanalah fondasi mental juara Veda dibentuk. Pada sesi FP1, Veda sebenarnya sempat terseok-seok. Dia terpuruk di posisi ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 27,456 detik. Sirkuit yang licin dan sensasi motor yang belum pas sempat bikin Veda kesulitan. Tapi disinilah letak mentalitas pembalap kelas Eropa yang sesungguhnya. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Veda bersama kru mekanik Honda Team Asia melakukan transformasi magis. Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, membongkar rahasia dapur mereka. Ini merupakan hari pertama yang positif di Sachsenring. Kondisi cuaca bagus meskipun trek cukup licin di sesi pagi. Veda memang sedikit kesulitan di FP1 karena belum sepenuhnya nyaman dengan motornya. Tapi kami langsung melakukan diskusi dan penyesuaian besar sebelum sesi sore. Begitu kondisi trek membaik, semuanya berjalan ke arah yang sangat positif. Veda langsung percaya diri dan memacu motornya dengan sangat kencang hingga menyelesaikan hari di posisi pertama. Hasil yang luar biasa. Dengan setelan motor yang presisi, Veda langsung ngamuk di sesi praktis sore ini. Dia mempertontonkan kecepatan brutal dengan memimpin sesi dan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 25,848 detik. Melompat dari posisi ke-23 langsung ke posisi pertama, memangkas waktu hampir 2 detik. Gila, ini sih namanya meroket tanpa ampun. Veda sendiri saat diwawancarai oleh situs resmi MotoGP menunjukkan sikap yang sangat membumi khas kesatria, tapi tetap memancarkan aura ancaman bagi rivalnya.
Ya, itu adalah sesi sore yang sangat baik. Hasil yang bagus buat saya setelah berjuang keras di FP1. Setelah sesi pagi berakhir, kami berdiskusi intens dengan tim untuk memperbaiki segala kekurangan. Di sesi praktis, saya mendapatkan setelan motor yang lebih baik, lebih nyaman, dan membuat saya berani memacu motor hingga mendekati batas kemampuan, ungkap Veda dengan santai. Tapi ingat, Veda tidak langsung jemawa. Dia langsung mengirim sinyal bahaya ke grid Moto3 bahwa dia belum mengeluarkan seluruh kemampuan aslinya. Tapi jujur, saya belum sepenuhnya puas. Catatan waktu tahun lalu masih lebih cepat 1 detik, yang berarti kami masih harus bekerja keras hari ini. Trek Sachsenring ini sama sekali tidak mudah. Untungnya kami mendapat data yang sangat bagus dari musim lalu berkat Taiyo Furusato. Kami akan terus benahi kekurangannya, tegas calon kuat peraih Rookie of the Year Moto3 2026 ini. Kenapa Veda bisa secepat dan seberani itu di sirkuit legendaris Jerman ini? Selidik punya selidik, Veda ternyata sudah mengantongi buku panduan rahasia untuk menaklukkan Sachsenring. Tahun lalu di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda sudah pernah mengobrak-abrik sirkuit ini. Hasilnya nggak main-main, finish keempat di race pertama dan langsung menyabet podium tertinggi alias juara di race kedua. Pengalaman magis itulah yang ia bawa ke atas motor Moto3 NSF 256 RW miliknya saat ini. Veda menjelaskan secara detail perbedaan teknis yang harus ia hadapi dengan gaya bicara anak motor yang sangat paham taktik. Ya, tahun lalu saya balapan di sini di Rookies Cup dan saya begitu menikmati lintasan ini. Saya suka sirkuit ini karena karakternya yang kecil dan tidak terlalu panjang. Tapi dengan Moto3 ini tentu ada perbedaan besar. Tenaganya jauh lebih isi dan brutal. Karena bannya mirip dengan Rookies Cup sedangkan tenaganya lebih besar, saya harus ekstra presisi menjaga ritme dan keawetan ban. Tapi intinya, saya sangat suka dengan trek ini. Dengan modal status mantan juara Sachsenring di kelas junior, mentalitas yang matang, dukungan penuh dari legenda sekelas Marc Marquez, dan strategi manajemen ban yang cerdas di sesi FP2 hari ini, Veda Ega Pratama sudah siap meledak di sesi kualifikasi dan balapan utama nanti. Para rival di depan sana boleh saja sombong dengan catatan waktu latihan mereka, tapi ketika lampu start padam hari Minggu nanti, kecepatan brutal dan kecerdasan Veda Ega Pratama siap melibas siapa saja yang berani menghalangi jalannya menuju podium tertinggi. Mari kita kawal terus perjuangan rider kebanggaan Indonesia ini. Jangan sampai kelewatan aksi serunya, tetap pantau perkembangannya, dan sampai jumpa di ulasan balap berikutnya. Salam gaspol, salam anak motor. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. From Honda and like mechanics and engineers since the time I was riding. Skenario impian yang selama ini dinantikan oleh seluruh fans fanatik Veda Ega Pratama di Indonesia akhirnya menjadi kenyataan di sirkuit Eropa. Sempat terpuruk di posisi ke-21, bocah ajaib asal Gunung Kidul ini melepaskan kecepatan brutalnya di menit-menit terakhir hingga meroket tajam mengklaim posisi nomor 1 di praktis Moto3 Jerman 2026. Aksi magis ini langsung membuat legenda MotoGP Dani Pedrosa melongo kehabisan kata-kata dan memuji habis kecerdasan taktis seorang Veda. Di sisi lain, petaka besar justru menimpa tim elit Aspar setelah pembalap utama mereka sekaligus sang pemimpin klasemen, Maximo Quiles, mengalami kecelakaan parah hingga tumbang di lintasan.
Bos Aspar bahkan belak-belakan mengaku syok dan terpukau melihat motor Honda Team Asia milik Veda mampu menghancurkan dominasi pabrikan raksasa mereka di Sachsenring. Wah, apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa Veda Ega Pratama akan menyapu bersih podium tertinggi hari Minggu nanti dan melesat menjadi calon juara dunia musim ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Taktik gila Veda Ega di Sachsenring. Meroket dari P21 bikin murid Marc Marquez tumbang dan pabrikan Heropa gemetar? Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Ketika semua mata tertuju pada dominasi motor-motor KTM dan skuad elit Aspar Team, Veda Ega justru melakukan aksi comeback paling brutal, paling menegangkan, dan paling di luar nalar sepanjang sesi praktis Moto3 Jerman 2021. Bayangkan, dari posisi terpuruk di urutan ke-21, merangkak di papan bawah hingga dianggap remeh oleh rival-rival Eropa, Veda tiba-tiba meledak, menembak langsung ke posisi nomor 1, menghancurkan catatan waktu semua pembalap top Eropa hanya dalam hitungan menit terakhir. Bahkan, legenda hidup MotoGP Dani Pedrosa sampai dibuat melongo dan kehabisan kata-kata melihat kecerdasan taktis yang ditunjukkan Veda. Apakah ini murni kebetulan? Ataukah ini sebuah strategi psych war tingkat tinggi untuk menghancurkan mental lawan sejak hari pertama? Kita bongkar semua drama, taktik kotor rival yang berujung petaka, hingga aksi balap sendirian demi rekan setim yang absen. Ini dia bedah total kebangkitan magis Veda Ega Pratama di Sachsenring. Mari kita mundur sedikit ke sesi free practice 1. Banyak fans di tanah air sempat dibuat jantungan. Bagaimana tidak? Veda Ega Pratama terlihat terseok-seok di posisi paling buncit, terdampar di urutan ke-23. Para komentator asing dan pengamat balap Eropa sempat mengira Honda Tim Asia kehilangan taji setelah hasil mengecewakan di sirkuit Assen, Belanda pekan lalu. Tapi tunggu dulu, disinilah letak kecerdasan brutal seorang Veda Ega Pratama. Ketika rival lain bernafsu mengejar lap time tercepat sejak menit pertama dengan resiko tinggi, Veda memilih bermain dingin, tenang, dan super kalkulatif. Dia sengaja mengalah di FP1. Taktik low profile ini langsung terendus oleh sang legenda Dani Pedrosa. The Little Samurai sampai dibuat penasaran setengah mati. Pedrosa terang-terangan memuji Veda dengan berkata, "Sungguh di luar dugaan. Saya sendiri sampai terdiam melihat kecerdasan Veda yang luar biasa. Saya terus mengamati dan bertanya-tanya, kenapa Veda berada di posisi paling belakang di P23? Apakah dia sengaja?" Pedrosa menambahkan, bahkan dirinya sendiri saat masih aktif membalap selalu ngotot mengejar posisi terdepan sejak sesi latihan. Namun, Veda berbeda. Pembalap muda Indonesia ini lebih memilih mengorbankan ego, fokus mengamati setiap jungkal karakter sirkuit Sachsenring yang terkenal sangat teknikal, membaca titik pengereman terbaik, dan menyimpan tenaga mesin untuk hantaman mematikan di sesi praktis sesungguhnya. Hasilnya, ketika Veda mulai menggila, seluruh isi pedok Sachsenring dibuat bergetar. Masuk ke sesi praktis penentu selama 35 menit. Veda Ega Pratama memulai dengan impresif di posisi 4. Namun, dinamika Sachsenring yang kejam perlahan mulai memakan korban. Baru 4 menit berjalan, petaka menimpa sang pemimpin klasemen Moto3, Maximo Quiles dari tim Aspar. Rider didikan Marc Marquez ini mengalami high side crash yang sangat mengerikan di tikungan 7 hingga harus dibawa kembali ke pit sambil meringis kesakitan. Sesi berlanjut dengan intensitas tinggi dan Veda sempat tertahan di kisaran waktu 1 menit 27 detik. Akibatnya, Veda perlahan melorot drastis dari urutan 18 hingga terdampar di posisi 21 saat sesi menyisakan 16 menit. Sementara di depan, Brian Uriarte dari KTM tampil nyaman memimpin jalannya sesi. Veda seolah sudah dianggap sudah habis oleh rival-rival Eropa. Tapi, disinilah mental juara berbicara. Sesi menyisakan 5 menit terakhir, Veda keluar dari pit dengan ban baru dan langsung melepaskan kecepatan brutalnya. Flying lap sesungguhnya dimulai. Satu persatu sektor sirkuit dipangkas dengan catatan waktu yang menyala merah tua. Boom!
Veda Ega Pratama meroket tajam dari posisi 21, langsung mengklaim posisi nomor 1 dengan torehan waktu fantastis 1 menit 29,248 detik. Hingga bendera finish berkibar, tidak ada satupun pembalap Eropa yang mampu mengejar rekor Veda. Joel Esteban dipaksa puas di posisi kedua dengan selisih 0,008 detik. Disusul Eddie O'Shea, Jesus Rios, dan Alvaro Carpe di posisi 5 besar. Veda resmi menjadi yang tercepat di Sachsenring. Kalau kita bedah lembar hasil resmi dari otoritas Moto3, dominasi yang ditunjukkan oleh bendera merah putih di Sachsenring ini benar-benar mutlak dan bikin merinding. Veda Ega Pratama berdiri kokoh sebagai penguasa tertinggi di posisi pertama setelah mencatatkan waktu fantastis 1 menit 29,848 detik. Catatan waktu ini menjadi bukti sahih betapa mengerikannya kombinasi kecerdasan taktis dan kecepatan brutal yang dimiliki oleh rider berbahaya asal Gunung Kidul ini. Rival-rival Eropa di belakangnya dipaksa gigit jari dengan selisih yang luar biasa tipis. Tengok saja Joel Esteban di posisi kedua yang harus puas membayangi Veda dengan jarak sekecil semut, hanya terpaut plus 0,008 detik saja. Tepat di bawahnya, Eddie O'Shea mengamankan tempat ketiga dengan margin 0,035 detik, disusul oleh Jesus Rios yang terus menempel ketat di urutan keempat dengan gap 0,059 detik. Sementara itu, Alvaro Carpe melengkapi barisan elit 5 besar setelah tertinggal 0,119 detik dari waktu puncak milik Veda. Menariknya, rival bebuyutan Veda, sesama pembalap Asia yaitu Hakim Danis, justru harus berjuang ekstra keras. Meski sempat mengalami insiden kecelakaan di sesi sebelumnya, pembalap Malaysia itu hanya mampu menyodok di urutan ke-7 dengan defisit waktu 0,127 detik. Ingat, sesi ini sangat krusial karena hanya 14 pembalap tercepat yang berhak mendapatkan tiket emas lolos langsung ke kualifikasi utama atau Q2. Dan di sini, Veda tidak sekadar lolos, tapi dia melenggang masuk dengan status sebagai penguasa tertinggi yang siap ngacak-ngacak mental lawan di sesi penentuan esok hari. Keberhasilan Veda ini jelas menjadi pukulan telak bagi tim-tim papan atas Eropa. Bos besar Aspar Team tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan frustasinya melihat pembalap andalannya, Maximo Quiles, mengalami kecelakaan parah hingga diragukan tampil maksimal. Sang bos bahkan belak-belakan mengaku syok sekaligus terpukau melihat performa Veda. Dia tidak menyangka bahwa motor Honda Tim Asia yang selama ini sering diremehkan justru mampu menjungkir balikan semua prediksi lewat kendali ajaib Veda Ega Pratama. Bagi fans garis keras di Indonesia, momen ini adalah skenario impian yang menjadi kenyataan. Ketika rival utama bertumbangan dan andalan pabrikan raksasa seperti KTM gagal menembus posisi puncak, peluang Veda untuk melesat di klasemen juara dunia Moto3 musim 2026 terbuka lebar. Saat ini, Veda berada di peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 82 poin, sama kuat dengan Hakim Danis. Jika performa brutal ini konsisten, gelar juara dunia bukan lagi sekedar mimpi. Sachsenring menjadi balapan penutup sebelum jeda paruh musim, dan kali ini Veda harus berjuang sendirian tanpa didampingi rekan setimnya Zen Mitani yang terpaksa absen akibat kecelakaan parah di Belanda pekan lalu. Menjadi tumpuan tunggal Honda Tim Asia justru menjadi bahan motivasi yang berlipat ganda bagi Veda. Rider bernomor start 9 ini menegaskan komitmennya untuk melakukan yang terbaik demi meraih hasil bagus bagi seluruh tim dan kesembuhan Zen Mitani. Modal Veda di trek naik turun ini pun sangat kuat. Musim lalu, di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda sukses menjuarai race 2 dan menduduki posisi keempat di race 1. Pengalaman magis itulah yang membuatnya sangat menyukai karakter sirkuit Sachsenring yang unik ini. Manajer tim Hiroshi Aoyama serta legenda MotoGP Dani Pedrosa bahkan berani bertaruh. Dengan modal kecepatan brutal dan kecerdasan taktis di sesi praktis ini, Veda Ega Pratama diprediksi kuat akan mengamankan posisi start baris depan dan siap bertarung habis-habisan demi meraih podium tertinggi hari Minggu nanti. Rival sudah bergemetar, mental lawan sudah rontok, dan Veda Ega Pratama siap menggila di Sachsenring. Apakah skenario emas ini akan terus berlanjut hingga balapan hari Minggu nanti? Mampukah Veda membungkam total kesombongan para pembalap pabrikan Eropa?
Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita balap paling panas, paling tajam, dan paling mendalam langsung dari sirkuit Eropa. Kita kawal terus perjuangan rider berbahaya kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Sampai jumpa di video berikutnya. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.